Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wa wafiqna taufiqas salihin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita pembahasannya qiyas. Dan qiyas ini kalau menurut Masyayikh dan banyak guru itu menjelaskan qiyas ini pembahasan yang paling susah dalam ilmu ushul fikih. Karena istihad itu ya di qiyas. Itu tolong maaf pintunya. Karena istihad itu dikias. Dan istihad itu yang susah. Istihad di semuanya, di ampo semuanya ada istihad. Cuman yang paling rumit, nampak istihad yang benar-benar itu di kias. Bagaimana suatu hukum A disamakan dengan hukum B. Letak kesamaannya di mana? Apakah pantas ini dijadikan kesamaan? Ilahnya itu apakah pantas ini dijadikan ilah? Mungkin ntar ada pembahasan masalah ilah, cara-cara menentukan ilah banyak. Ada nas, ada ijma, ada tangkih, tahqiq, tangkihul manat, tahqiqul manat, takhrijul manat. Banyak sekali. Macam-macam qiyas sendiri juga banyak. Ada qiyas illah, qiyas dilalah, qiyas sabah, dan macam-macam. Makanya ini ntar agak sedikit mikir karena memang pembahasannya agak susah. Dan persiapannya tadi malam juga saya agak berat juga. Biasanya 15 halaman tuh sekali duduk sebentar selesai. Tadi malam nggak selesai-selesai. Baik, wa amal qiyas adapun qiyas, bahwa raddul far'i ilal asli. Raddul far'i mengembalikan far' ilal asli kepada yang asal.
bi'illatin dengan ilat tajma'uhuma fil hukmi, tajma'uhuma yang mengumpulkan keduanya fara dan asal fil hukmi dalam hukum. Jadi urutannya ya ada hukum asal itu udah ada ketentuan hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Terus ada permasalahan yang mirip. Nah, permasalahan yang mirip ini disamakan dengan hukum asal tadi. Kok bisa disamakan? Karena ilahnya ada di keduanya. Ini kenapa diharamkan? Karena ini dan ini juga ada di hukum, ada di masalah kedua yang mirip tadi. Kakiasil aruzi, seperti contoh kias arus beras, alal burri terhadap bur itu gandum. Fir riba dalam masalah riba. Jadi beras disamakan dengan gandum dalam masalah riba. Di hadisnya cuma ada gandum, az-zahabu bil-zahabi, al-burru bil-burri, masalan bimislinya dan biadin dan seterusnya. Bijami tu'mi, karena dua-duanya adalah tu'am, makanan. Di sini ada perbedaan ulama ketat dalam riba ini ya. Apakah ilah riba dari al-bur bil-bur itu tu'am? Apakah itu qut? Qut itu lebih spesifik. Kalau sekedar tu'am, makanan, buah-buahan juga makanan. Berarti nggak boleh tukaran buah gitu. Saya punya apel, kamu punya apel, tapi apel saya itu 1 kilo, apelmu 2 kilo, tapi saya suka dengan apelmu. Nggak boleh tukaran. Boleh. Oleh sebab itu yang qut itu yang lebih detail ya, daripada sekedar tu'am. Itu kias. Nah, dia sendiri terbagi menjadi 3. Wa yang qasimu ila salasati aqsamin. Kias itu terbagi menjadi 3. Ila qiyasi illatin, qiyas illah, wa qiyasi dilalah, qiyas dilalah, wa qiyasu syabah, wa qiyasu syabah, dan qiyas syabah. Qiyas syabah, antara ada definisi masing-masing. Sekarang illah dulu. Fa qiyasul illah. Apa itu qiyas illah? Yang dipakai ulama fuqaha itu biasanya qiyas illah ini yang paling kuat. Karena paling nampak. Kiasnya, pondasinya adalah illah. Gimana kias illah itu? Maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi, yaitu illahnya dalam sebuah permasalahan itu adalah mujibah, yang mewajibkan atau yang menuntut sebuah hukum. Itu adalah kias illah. Ada illah, ada hukum. Kenalnya mujibah, menuntut. Al-illatu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kaidah itu. Jadi kalau ada illah ada hukumnya. Kalau ada memabukkan, haram. Kullu muskirin haram. Kalau ada memabukkan, haram. Jadi ada ilah, ada hukum. Ini kias ilah. Yang mana ilahnya itu adalah mujibah atau mujibatan lil hukmi. Mujibah lil hukmi, yang mewajibkan atau menuntut hukum.
Bihaitsu la yasunu aqlan takhallufuhu. Bihaitsu sekiranya la yasunu enggak bagus secara akal itu. Takhallufuhu. Takhalluf. Takhalluful hukmi yaitu melencengnya hukum, enggak adanya hukum anha dari illah. Jadi enggak enak aja secara akal ya. Kurang pas aja secara akal itu. Kalau ada ilah tapi nggak ada hukum. Atau hukumnya berbeda dari yang dikehendaki ilah. Contohnya apa? Kakiasi dorbi ala ta'fifi. Seperti kiasnya dorob mukul ala ta'fifi. Dikiaskan pada ta'fif. Di Al-Quran cuma wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan ma'rufah. Ya, gimana itu ayatnya? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya itu. Nah, itu ya. Jadi memukul, hukumnya itu haram, dikiaskan pada takfif kepada walidain. Tahrimi. Kenapa? Li'illatil ida, karena ada ida ilatnya itu. Ilatnya adalah menyakiti. Kalau dalam Al-Quran menyakiti dengan itu nggak boleh. Apalagi memukul. Jadi ida di sini adalah apa? Mujibah lil hukmi. Ilahnya ini menuntut untuk hukum. Contoh yang lain ya kayak apa? Nabid, haram dikiaskan pada khamar karena iskar, memabukkan. Nah, memabukkan ini adalah ilah yang menuntut keharaman dari khamar maupun nabid. Itu namanya kias ilah. Macam yang kedua dari kias adalah kiasud dilalah. Kias dilalah. Kalau ilah tadi adalah kiasud ilah, itu ilahnya ini mempunyai peran terhadap hukum. Kalau kias dilalah ini ilahnya cuma menunjukkan saja. Namanya dilalah kan, cuma menunjukkan. Wahwal istidlalu bi ahadin nadhira ini. Kias dilalah adalah istidlal, ngambil dalil. Bi ahadin nadhira ini dengan salah satu permasalahan yang mirip alal akhar terhadap yang lain. Wa huwa antakunal illatu, yang mana ilahnya itu dalatan alal hukmi, menunjukkan pada hukum, wala takuna mujibatan lil hukmi, tapi tidak mujibalil hukmi. Ilahnya itu cuma menunjukkan pada hukum saja, tidak menuntut pada hukum. Beda kalau iskar tadi jelas ya, atau tidak menyakiti tadi jelas haram, kedua-duanya benar. Kalau ini enggak, ilahnya itu cuma menunjukkan, atau dalam bahasa lain kalau di Jamul Jawami ntar disebutkan di sini tuh lazimnya aja.
atau asarnya saja, nggak sampai mujibah. Contoh, kakiasi malis sobi ala malil baligi. Kias harta anak kecil terhadap harta orang balik. Fi wujubi zakati, dalam hal wajibnya zakat. Fihi, dalam mal. Ilahnya apa? Bijami annahu malun namin. Harta yang nam, harta yang bertumbuh, bisa bertumbuh, bisa berkembang. Kalau dalam nuskha itu malun tam, harta yang tam, sempurna. Ikut tam, bukan kok rohen atau yang sebagainya. Nah ini kias dilalah, yang mana malun namin ini tidak mewajibkan hukum. Coba kita tengok kias ilah, karena dengan perbedaan itu akan lebih jelas. Kalau kias ilah, setiap ada yang memabukkan sama dengan haram. Omar memabukkan haram, Nabit memabukkan haram, Tawaf memabukkan haram, ya kan? Terus apa lagi? Ya, semuanya lah. Kalau itu ada haram sama dengan. Kalau kias dilalah ini enggak. Ini hanya menunjukkan bahasanya kan anak kecil hartanya bisa berkembang. Orang besar juga bisa berkembang. Hartanya orang besar zakat enggak? Zakat. Nah, ini karena bisa berkembangnya sama. Cuma menunjukkan saja ini sama, ditunjukkan pada hukum. Dalatun alal hukmi. Tapi enggak mujibah. Buktinya apa? Toh juga ada juga harta yang tidak wajib dizakati meskipun berkembang. Maksudnya bisa ada celah untuk keluar dari hukum tadi. Ilahnya ini nggak mewajibkan, nggak menuntut. Wajuzu ayyuqal, bisa dikatakan la yajibu fi malis sobi, nggak wajib di mal sobi, kama qala bihi Abu Hanifah fihi, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Nah, contoh yang lain biar lebih jelas, kias dilalah itu gimana? Ini cuma sekedar contoh biar paham aja. Sebenarnya fuqaha nggak mungkin pakai contoh itu. Nabit disamakan dengan khamar. Ilahnya apa? Baunya menyengat. Bau menyengat kan menunjukkan itu memabukkan. Identik. Khamar yang memabukkan itu identik dengan bau yang menyengat. Nah, identik ini atau asar atau lawazim ini menunjukkan pada yang memabukkan, dilalah, dalah. Jadi kalau nabit dikiaskan pada khamar gara-gara baunya menyengat, maka nabit haram, ini kias dilalah, tapi kurang kuat. Soalnya apa? Bisa saja ada sesuatu yang menyengat tapi gak memabukkan. Kalau kias ilah, khamar memabukkan, haram, ini memabukkan. Itu ya, tahu ya? Ini dalatul hukmi, cuma menunjukkan aja pada hukum. Wala takunu mujibah, nggak sampai mewajibkan, nggak sampai menuntut gitu ya. Soalnya bisa terbantahkan, tapi ya masuk akal sebenarnya. Kan anak kecil hartanya naik, ini juga itu. Itu kias dilalah. Ini yang menentukan adalah farik. Jadi kias itu harus syaratnya itu nggak ada farik. Kalau ada farik, ada yang membedakan, itu namanya kias ma'al farik, nggak sah. Ya. Semakin besar fariknya, maka dia semakin keluar dari kias ilah. Pasti sesuatu itu ada fariknya ya. Beras sama gandum ada bedanya kan. Tapi bedanya biasanya nggak berpengaruh.
warna beda, pengaruh nggak pada hukum? Enggak. Pasti ada bedanya. Wa qiyasus syabah. Nah, yang ketiga sekarang, qiyas syabah. Wa huwal far'u al-mutaraddid baina aslaini. Kalau di sana apa ada? Di sini muraddad. Mutaraddid ya letaknya ya. Di sini salah ini. Al-mutaraddid wal far'ul mutaraddidu baina aslaini. Fayulhaqu bi aksarihi masyabahat. Nah, kalau qiyas syabah ini lebih samar lagi. Qiyas ilah kan jelas, ya. Qiyas dilala mending. Qiyas syabah ini lebih samar lagi. Akhirnya gimana solusinya? Ya dicari yang kesamaannya lebih banyak. Jadi dia itu antara dua asal. Qiyas syabah itu. Apakah ini dikiaskan pada A atau B? Ya udah, mana yang lebih banyak? Kita lihat contohnya. Kama fil abdi, seperti dalam contoh masalah hamba. Hamba ini apakah dikiaskan pada orang merdeka atau dikiaskan pada harta, uang? Di satu sisi kan dia manusia, tapi di satu sisi dia juga dijual belikan. Mana sisi kehartaannya itu? Apakah sisi kemanusiaannya yang lebih menonjol itu? Soalnya hukumnya ntar beda. Dalam segi apakah ketika dibunuh, orang membunuh juga dibunuh, atau cuma ganti? Kalau harta kan cuma diganti aja, ganti rugi. Kalau dia merusak, kama fil abdi ida aslafa, seperti hamba ketika dia itu merusak. Fa'innahu mutaraddidun, dia itu di tengah-tengah, muter-muter atau syak atau bimbang, berada di tengah-tengah, fid-domani, dalam doman, bainal insanil hurri, antara orang yang hur merdeka, min haitsu annahu adamiyun, yang mana sekiranya dia adalah seorang Bani Adam, manusia kan. Apakah dia disamakan dengan orang merdeka karena dia manusia? Wa bainal bahimati, budak itu kadang-kadang diserupakan dengan harta juga hewan. Min haitsu annahu mal. Nah, maksudnya hewan di sini tuh harta ya, sama. Yang mana dia itu adalah hewan juga harta gitu. Nah, kalau ini kan masalahnya itu kalau dia membunuh. Apakah dia itu, kalau budak membunuh orang merdeka atau merdeka membunuh budak, konsekuensinya ntar beda, tergantung kiasnya di mana ntar kias syabah. Apakah disamakan dengan orang merdeka, berarti kalau ada merdeka membunuh budak, orang merdeka juga dibunuh karena sama-sama merdeka manusianya. Tapi kalau dia disamakan harta, ya enggak dibunuh lah, masa membunuh harta dibunuh. Atau masalah diahnya nambah atau sedikit. Min haitsu annahu mal wa huwa bil mali akbaru syabahan. Tapi budak itu lebih banyak kemal, lebih mirip harta daripada manusia. Minal quri dalil qur. Kenapa? Dalilnya mana? Bidalili annahu yuba'. Dia dijual belikan. Wa yurah,
diwariskan. Wa yuqaf, dan juga diwakafkan. Watut manu ajza'uhu, dan bagian-bagiannya itu dijamin bimana qasamin qimatihi, dari yang kurang, sebab yang kurang dari kimahnya. Ini maksudnya apa nih? Di watut manu aja jauh. Saya nyari-nyari di Hasia juga nggak nemu maksudnya. Mungkin kayak kalau barang itu, kalau ada yang cacat dikit kan harganya atau harga pasarannya juga turun gitu ya. Itu yang mungkin sementara yang kita paham. Soalnya ini ya, urusannya juga kayak barang mal kan. Itu kias syabah ya. Jadi kias syabah itu dia itu antara dua hal. Apakah budak itu disamakan dengan hur, orang merdeka, atau disamakan dengan harta. Wa min syartil far'i, sudah selesai kias macamnya. Sekarang rukun kias itu apa saja? Ada asal, ada fara', ada hukum asal, ada illah. Ya. Sekarang syaratnya fara' apa? Ayyakuna munasiban lil asli. Harusnya cocok dengan asal, munasib. Contoh beras tadi fara', cocok dengan qamah. Harus sesuai. Fima yujma'u bihi bainahuma. Cocok dalam sesuatu yang dia dikumpulkan antara asal sama fara' tadi. Lil hukmi, untuk hukum. Maksudnya ayyujma'a bainahuma. Keduanya itu dikumpulkan bi munasibin, dengan yang munasib, yang cocok lil hukmi, pada hukum. Jadi cocok hukumnya antara asal sama fara' itu mempunyai kesamaan. Itu syarat fara'. Sekarang syarat dari asal apa? Wa min syaratil asli, syarat dari asal. Ini sangat ringkas sekali ya, namanya kitab matan, disarahin dikit. Kalau mau lengkap ntar ada Jamul Jawami, ntar ada sarannya Jamul Jawami, punya Imam Mahali, Badrul Thalib Syarhul Jamul Jawami, terus ada hasiannya Al-Bannani sama Hasyi At-Tor ala Jamul Jawami. Itu kalau mau lengkap. Kalau kitab ini kita minimal tahu sedikit lah sudut pandang dari usul fikih, sekilas pandang tentang usul fikih. Wa min syaratil asli ayyakuna tsabitan bidalilin muttafaqin alaih. Syarat asal harusnya sabit, ditentukan dengan dalil yang muttafaq alaih baina khasmain, yang disepakatin antara dua musuh. Ini kalau dalam perdebatannya antara Syafi'i sama Hanafi pamannya gitu. Sering beda pendapat. Dalam madhab Hanafi bilang masalah budak tadi umpamanya. Budak itu sama dengan orang merdeka. Kalau ada orang merdeka membunuh budak ya dibunuh, sama-sama manusianya. Kalau madhab Syafi'i mungkin bilang enggak, budak itu harta. Kalau budak membunuh orang merdeka membunuh budak ya orang merdeka enggak dibunuh. Sering kalau dilihat di kitab-kitab yang agak tebal-tebal tuh Mausu'at, itu mereka
sering memperdebatkan perdebatan kebanyakan dalam masalah kias. Dikiaskan kemana ini? Nah, syaratnya asal tadi itu hukumnya itu muttafaq alaih baina khosmain. Ini juga berlaku dalam masalah jidal ya. Kalau kita berdebat gitu, kita harus menemukan nuqtatul ittifaq, titik temu. Contohnya, kamu percaya Al-Quran, percaya. Kamu percaya hadis, percaya. Akhirnya kita bisa pakai dalil Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak punya titik temu, kita berdebat ya nggak akan selesai-selesai, nggak akan ketemu. Dengan titik temu itu kita bisa mewajibkan atau memaksa dia pendapat kita. Kalau memang pendapat kita itu paling sesuai dengan yang titik temu tadi. Paham ya? Kalau nggak ada titik temunya, ini ngomongnya ke selatan, dia ngomongnya ke utara. Nggak selesai-selesai. Makanya syarat debat itu harus ada titik temu. Nggak bisa kita debat sama orang ateis gitu kan. Pakai dalil Al-Quran. Mereka lo nggak percaya Al-Quran. Titik temunya di mana berarti? Akal. Kita kan sama-sama berakal, ya kan? Kita debat pakai logika. Kalau kita debat sama sesama muslim yang percaya Al-Quran, bisa kita pakai dalil Al-Quran, dalil akal gitu. Paham ya? Liyakunal qiyasu, biar qiyas itu menjadi hujjatan alal khasm. Ini hujjah bagimu. Karena dalilnya kita sama-sama sepakat. Fa'ilam yakun khasmun. Kalau memang nggak ada khasm, yakun di sini tamim, la yujad gitu. Kalau memang nggak ada musuh, nah ini yang biasanya di fikih-fikih nggak harus pakai musuh. Fasatu maka syaratnya subutu hukmil asli, subutnya hukum asal. Hukum asal itu ada bidalilin dengan dalil, yaqulu bihil qayyasu, yang dikatakan atau dianggap oleh para pengkias. Syaratnya hukumnya harus subut dengan dalil, yang mana dalil dengan kata lain dalilnya ini yuktabar, dianggap. Wa min syartil illati, termasuk syarat illah, antat torida fi ma'lulatiha, harus mutorid illah itu di semua maklulnya. Kalau ada illah ada hukum, itu namanya mutorid. Kalau nggak mutorid berarti nggak cocok jadi illah itu. Falat tantakid lafdon wala maknan, nggak terbatalkan lafaz maupun maknan. Kalau terbatalkan, kalau di satu sisi hukum ini berlaku, kalau ada ilah ini di satu sisi ada ilah tapi hukumnya nggak berlaku, ini berarti terbatalkan. Nggak sah jadi ilah. Famatan taqodot lafdon, kalau ilahnya itu terbatalkan atau batal cara lafaz bi'an, apa ya di sana? Sodakos. Bi'an sodakotil awsofu ya. Sodak maksudnya ada sifat-sifatnya. Fima sodak kalau dalam bahasa mantik itu ya. Fima sodakil insan ya, jahe dan sebagainya. Ada sifat-sifat al-mu'abbaru biha anha, yang ditakbirkan dengan ilah tadi, fi suratin bidunil hukum, di suatu bentuk tapi nggak ada hukumnya. Ada ilah tapi nggak ada hukum. Ini namanya intiqadot. Intiqad. Al makna atau secara makna itu intiqad lafaz. Bi'an,
Wujidal makna al-mu'allal bihi, ada makna yang dihilangkan fi suratin, di satu bentuk, bidunil hukum, nggak ada hukumnya, fasadal qiyasu, maka kiasnya itu fasid. Jadi syaratnya illah itu harus mutarid. Mata wujidatil illatu wujidal hukmu. Kalau ada illah ada hukum. Al-awwalu, yang pertama, contoh dari intiqadul lafzi. Ka'ayyuqala fil qatli bil musyaqqal. Ini contoh, ingat ya. Ini adalah contoh cuma untuk mendekatkan nada, misal takribi. Bukan para ulama itu pakai contoh ini. Contoh yang kayak tadi kan, Nabi disamakan dengan khamar karena baunya. Itu cuma takribi aja, bukan para ulama mengiaskan seperti itu. Nah ini, qatl dengan musaqqal ini, membunuh dengan sesuatu yang berat. Innahu qatlu amdin udwanin, itu adalah membunuh dengan sengaja dan udwan, permusuhan atau bukan atas sebab syabah. Kalau bukan udwan itu contohnya apa? Nggak sengaja nggoro amdin. Kalau bukan udwan itu kalau ada orang yang nyerang kita, masuk rumah mau ngerampok, kita membela diri. Nah, kita kan niat membunuh boleh. Itu bukan udwan. Karena ada udwan ini artinya bisa arti memusuhi atau dari kata ta'adda itu ya. Ta'addi, udwan. Mungkin yang dimaksud di sini. Itu melewati batas. Bukan ada sebab syar'inya membunuhnya. Kayak al-hujud itu, apakah dia itu membunuh udwan? Bukan kan? Karena dia kan diperintah. Wajibu bihil qisas, maka wajib qisas kal qatli bil muhaddad, seperti membunuh dengan yang muhaddad, yaitu yang tajam kayak pisau. Kalau dalam muhaddad jelas hukumnya itu, dia kena qisas. Bil musaqqal kena qisas atau enggak? Kena qisas, dikiaskan dengan muhaddad karena dia adalah qatl amat udwan. Nah ini kalau kiasnya pakai ini muntakot, ini terbatalkan. Terbatalkan gimana? Fayuntaqadu dzalika, maka itu terbatalkan. Miqatlil walidi waladahu, dengan seorang bapak yang membunuh anaknya. Fa innahu la yajibu bihi qisasun. Padahal itu nggak wajib kisos. Padahal ini juga adalah qatlu amdin udwan, ya kan? Tapi nggak wajib kisos. Berarti ilahnya ini nggak benar. Pertanyaannya sekarang, apakah membunuh orang dengan benda berat, katakanlah dia itu dilempar batu besar dari atas atap, batunya lebih besar daripada orangnya, pasti mati loh. Wajib kisos gak? Kalau ilahnya qatl amat udwan, wajib kisos. Soalnya ilahnya ini muntakot, terbatalkan. Tapi ulama mewajibkan kisos bukan gara-gara ilah ini. Makanya saya tadi di awal, ini cuma contoh takribi. Bisa dilihat di kitab-kitab fikih itu mereka ada dalil yang lain. Pakai dalil yang lain, bukan kias berarti. Pasani yang kedua, ka'ayyuqala tajibu zakatu fil mawasi, wajib zakat pada hewan ternak. Lidafi hajat fakir. Ilahnya apakah benar untuk hajatnya orang fakir, membayar hajat fakir?
Nah, ilat ini muntakot. Kenapa? Fayuqal yuntaqadu dzalika, itu terbantahkan atau dibatalkan. Diwujudi fil jawahir, hajatnya orang fakir juga ada di jauhar-jauhar itu, permata-permata. Wala zakat tapi nggak ada zakat. Jadi itu bukan ilah. Masalah zakat itu udah masalah tauqifi, ya. Yang mana semuanya udah bersumber dari Allah. Yang dikatakan Allah wajib zakat, itu wajib zakat. Kalau kita pakai ilah hajat ini, nggak cuma ini aja. Dari sini kita tahu bahasanya kayak zakat profesi yang dibolehkan oleh sebagian ulama itu kan, yang mana banyak ulama yang jumhur malah melarangnya karena yang dipakai dia kan adalah masa petani yang sedikit wajib zakat, yang PNS nggak wajib zakat. Nah sekarang kalau memang kayak gitu, masa kok emas wajib zakat padahal harganya lebih murah daripada permata. Permata sejak zaman Nabi udah ada, tapi tetap gak wajib zakat. Jadi masalahnya itu bukan ke masalah keadilan atau enggak, karena perintah Allah itu yang wajib zakat. Itu syarat ilah, harus mutorid. Wa min syaratil hukmi, syarat hukum, ayyakuna mislal illati bin nahyi wal isbat. Harusnya sama dengan ilah. Kalau ilahnya menafikan, haram. Kalau ilahnya mengisbatkan, mewajibkan pamannya, maka wajib. Aitabian laha ngikutin ilah. Fidalika in wujidat wujida. Kalau memang ada ilah, nafian dan isbat itu maksudnya apa? Ini dijelaskan. In wujidat, nafi dan isbat. In wujidat berarti isbat. Kalau ada, wujidal hukmu, ada hukum. Wa intafat, kalau intafat ilahnya, ini nafinya, enggak ada intafa hukum. Ini yang saya katakan yang tadi. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan mu'adaman. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Illah adalah yang menarik hukum. Bimunasabatiha, karena kecocokannya illah tadi laku pada hukum. Memabukkan itu udah cocok untuk keharaman, karena untuk merusak otak. Itu berarti memabukkan itu menuntut hukum keharaman. Wal hukmu wal majlubu lil illah, hukum adalah yang ditarik sebab illah. Dimadukir sebab yang telah disebutkan. Itu kias, sangat simpel sedikit. Padahal kalau kita lihat di jamu-jamu itu hampir ketika syarah Kanjarogibinya itu hampir 1/8 sendiri dari pembahasan kitab kias. Banyak. Di jamiah dulu tuh belajar kias saja tuh 2 semester. Padahal jamu-jamu itu dikaji 6 semester. 2 semesternya itu ilah. Ini ringkas banget ini, nggak mewakili sama sekali, tapi ya lumayan lah buat gambaran. Kalau memang kita suka gambar kan kayak anak TK. Wa amal hadar wal ibahah, sekarang beda pembahasan. Hadar dan ibahah. Larangan dan kebolehan. Ini ada hubungan dengan al-aslu fil asya'i al-ibahah atau al-aslu fil asya'i al-hadar. Asal dari sesuatu itu ibahah boleh atau tidak boleh. Wa amal hadaru wal ibahatu. Faminan nasi, sebagian dari manusia, mayyaqulu, ada yang berkata, innal asya'a, sesungguhnya sesuatu ba'dal bi'tsati, setelah Nabi.
Alal hadori itu larangan, dilarang. Ai ala sifatin hiyal hadoru, yaitu disifatin, yaitu larang. Illa ma abahat syariatu, kecuali yang ada legal, halal atau boleh dari syariat. Nah, ini mungkin yang dipakai mereka. Semua yang dilakukan Nabi itu bid'ah, itu haram, itu syirik. Karena semuanya itu hador awalnya itu haram, kecuali kalau syariat udah ngasih legalitas. Fa'ilam yujad fi syariati ma yadullu 'alal ibahat. Fa'ilam yujad, kalau enggak ada fi syariati dalam syariat ma yadullu 'alal ibahati yang menunjukkan pada kebolehan, fa yutamassaku bil asli fawal hadar. Maka yang dipegang adalah asal, yaitu yang enggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Benar. Pendapat yang kedua, wa minan nasi mayyaqulu, sebagian orang ada yang berkata biditihi, sebaliknya. Wa huwa anal asla fil asya'i, asal dari sesuatu itu ba'dal bi'sati, setelah diutusnya Nabi. Annaha 'alal ibaha, itu boleh. Illa ma hadarahu syar'u, kecuali yang dilarang oleh syariat. As-sahihu, kata Imam Mahali, at-tafsil, ada perincian bahwa annal madoro, annal mudore di sini. Annal madoro, ya mador, bahaya. Ini apa hubungannya dengan mudore di sini di kitab saya? Sesungguhnya bahaya itu alat tahrim, asalnya adalah tahrim. Semua yang bahaya itu tahrim. Kecuali kalau memang ada syariat yang membolehkannya. Contohnya apa? Khitan. Khitan itu kan membahayakan. Memotong daging itu bahaya enggak? Bahaya, meskipun ntar katanya di kedokteran itu ada sisi baiknya dan sebagainya. Memotongnya bahaya enggak? Bahaya, banyak yang meninggal. Ya kan? Tapi ada syariat yang asalnya haram, jadi boleh. Ini asal dari sesuatu yang madorot itu adalah haram. Wal manafi, asal dari manafi. Wa annal manafi'a, dan manafi alal hil, yaitu halal. Jadi semua yang bermanfaat ya halal. Contoh, durian. Ada nggak di zaman Nabi? Bahaya nggak? Enggak, enak kok. Jadi hukumnya halal. Amma qablal bi'sati, adapun sebelum bi'sa, sebelum diutusnya Nabi. Fala hukma bita'alluqi ahadin. Maka enggak hukum dengan halal atau haram. Karena syarat dari orang itu hukum berlaku adalah diutusnya Rasul, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Berbeda dengan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu mempunyai kaidah hasan wa qubuh datiyah. Datiyatan. Datiyani. Hasan wa qubuh yang datiyah, yang mempunyai hasan hakiki dan qubuh hakiki. Kalau hasannya enggak, hasan wa qubuh itu syar'i, tergantung syariat.
Ya, kalau syariat mengatakan baik, baik. Kalau buruk, buruk. Kalau pakai versi Mu'tazilah, yang mana itu hasan hukum bukan syar'i atau bisa akli juga mungkin ya. Kalau gitu ya sebelum diciptakan Rasul ya udah ada hasan dan kubur dan udah ada hukuman. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Sekitar yang menurut kita mungkin jelek itu hasan, yang menilai adalah syariat. Soalnya hasan ukubah itu contoh, mungkin mereka kan dalilnya kayak adil. Adil nggak ada yang mengatakan adil itu jelek. Dulem tuh nggak ada yang mengatakan jelek. Itu yang mereka pakai itu. Mencuri itu nggak ada yang jelek. Nah, kalau kita lihat mencuri pada hakikatnya, maksudnya mencuri saja, tanpa kita itu ya, mencuri jelek itu karena apa gitu? Sejatinya mencuri sendiri itu jelek atau tidak? Ini pembahasan akal yang agak rumit ya. Sholat baik atau tidak? Adil baik atau tidak? Itu mereka mengatakan ini nggak harus nunggu syariat kalau Mu'tazilah itu. Karena dengan akal sendiri udah tahu bahasanya ini tuh jelek, ini tuh bagus. Kalau kita enggak, semuanya itu syariat yang menentukan jelek atau tidak. Jadi nggak ada hukum sebelum ada syariat. Intifai Rasul karena nggak ada Rasul. Al-musil ilaihi, yang membawa sebagai pembawa hukum tadi pada syekh tadi. Al-musil ilaihi ilal hukmi. Kalau nggak ada Rasul ya nggak ada sawab iqab. Kama kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulah. Sebenarnya ini ada isyarah pada madhab Mu'tazilah ya. Wa makna istishabul hali. Sekarang kita udah pembahasan istishab. Istishabul hali atau yang terkenal istishab itu apa? Alladzi yuhtaju bihi, yang bisa dijadikan hujjah, kama saya sebagaimana yang ada. Ayyustashabul aslu. Asalnya itu di istishab. Talabul istishab, talabul musahabah. Musahabah itu apa? Menemani. Ya. Menemani gimana maksudnya? Contoh, dalam contoh istishab ya. Nah, sebelumnya saya kan punya wudhu. Cuma saya ragu-ragu apakah batal atau tidak. Asal saya itu yang punya wudhu itu saya tarik, saya suruh nemani keadaan sekarang. Asalnya dengan saya punya wudhu tadi jam 8, sekarang jam 9. Asal tadi itu saya tarik istishab, talabul musahabah, ditarik di zaman sekarang. Akhirnya hukumnya disamakan. Ayustashabul aslu, ay al-adamul al-asli. Itu istishab. Cuma di sini istishab ada macam banyak ya. Istishab ada macam banyak. Kalau yang di sini istishab dari kasus
asal yang di sini adalah Adam al-asli. Adam asli itu gimana? Adam asli itu manusia. Apakah dia itu mukallaf atau tidak? Asalnya. Asalnya manusia itu dituntut atau tidak? Itu yang dikatakan oleh ulama bara'atul asli. Asalnya dia itu bari, nggak ada tuntutan. Itu nggak ada sama sekali. Itu Adam asli. Contohnya durian. Asalnya ya nggak ada hukumnya, halal atau haram. Boleh gitu. Selagi nggak ada yang mengharamkan, kita istishab hukumnya sebelumnya tadi. Ini ayustashabul aslu ay al adam al asli, adam yang asal. Indah adami dalil asari, kalau nggak ada dalil asari. Bi alam yajidhul mujtahidu, sekiranya seorang mujtahid itu nggak menemukannya ba'dal bahsi asyadidi, setelah mencari dengan sungguh-sungguh anhu dari dalil lagi. Biqadri taqah, semampunya. Kalam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajab, umpamanya itu. Gak ada dalil puasa rajab itu wajibnya puasa rajab. Berarti kembali ke Adam asli. Adam asli berarti enggak puasa. Fa yaqulu la yajib. Enggak wajib bistishabil hal. Yaitu dengan istishab hal. Ai li adamil asal, karena enggak ada asal. Wa wa hujjatun jazman, ini hujjah jelas. Ini istishab yang jelas-jelas hujjah di sini. Tapi istishab yang saya kasih contoh tadi, yaitu wudhu saya apakah batal atau tidak, ini sama. Sebagaimana tadi istishab adalah mendorong yang ada asli tadi hukumnya, didorong ke zaman sekarang, istishabul hal. Sama kayak wudhu kan tadi, didorong ke sekarang. Amal istishabul masyhur, adapun istishab yang masyhur, alladhi huwa thubutu amrin fi zaman as-sani, yaitu tetapnya sesuatu di zaman kedua. Disebutihi fil awal, karena tetap di zaman pertama. Fahujjatun indana, itu jelas-jelas hujjah bagi kita. Madhab Syafi'i dunal Hanafiyah, bukan Hanafi. Contoh, fala zakata indana fi isrina dinaron naqisotan. Gak wajib zakat bagi kita 20 dinar yang kurang. Taruju rawajil kamilah, yang mana 20 dinar naqisoh ini yang kurang, yang pecah mungkin ya, katakanlah gitu. Itu harganya sekarang udah seharga yang kamilah, yang sempurna. Tetap gak wajib zakat. Bil istishab, dengan cara istishab. Karena kan dia mau nggak mau tetap naqisoh kan, meskipun nambah. Di sini di hasilnya jelaskan li adami wujubi zakat fiha fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak wajibnya zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istishab. Sekarang kita membahas tentang ta'arudul adillah, adillah yang saling bertentangan. Mana yang didahulukan? Wa amal adillah itu adapun dalil-dalil fayuqaddamu. Di mana? Di sana gimana? Ada tak sini? Fayuqaddamu ya. Di sini ada tak. Fayataqaddamu. Fayuqaddamu al-jaliyyu minha 'alal khafi. Maka yang jali itu didahulukan dari yang khafi.
yang jelas didahulukan dari yang samar. Padahal kata dohir wal muawwal. Kalau ada dohir dan ada dalil muawwal. Fayuqaddamul lafzu fil makna al-hakiki ala maknahu al-majazi. Didahulukan yang makna hakiki juga makna majazi. Kalau ada makna hakiki ya dahulukan daripada majazi selagi tidak ada korina. Wal mujibu lil ilmi alal mujibi lid doni, dan yang mewajibkan ilmu dan yang mewajibkan yang don, didahulukan yang ilmu daripada don. Contoh wadali kapal mutawatir wal ahad, ada hadis mutawatir bertentangan dengan hadis ahad, yang didahulukan mana? Mutawatir karena mujibun lil ilmi. Fa yuqaddamul awwalu, maka didahulukan yang awal. Illa ayyakuna aman fa yakhussu bisani, kecuali kalau memang itu umum sama khusus. Kalau umum sama khusus beda kasusnya. Maka kalau umum sama khusus didahulukan bukan didahulukan, tapi mengkhususkan. Mutawatir dikhususkan dengan ahad, nah masalah. Fa khusus maka jadi khusus bisani dengan sani. Kama taqaddam min takhsisil kitabi bis sunnah, seperti taksis kitab bi sunnah, seperti yang telah lampau dari taksis kitab dan sunnah. Kitab kan mutawatir, sunnah ahad. Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Kalau bertentangan, sunnah didahulukan daripada kitab, padahal kitab itu mutawatir, sunnah ahad. Itu ya nggak boleh. Kecuali kalau ntar nasih dan mansukh diketahui itunya kan. Nutku di sini adalah mantuk dari kitab minal kitab min kitab minal sunnah, dari kitab dan sunnah. Al qiyasi terhadap qiyas illa ayakuna nutku aman, kecuali kalau nutuknya di sini adalah umum. Fa yakhussu bil qiyasi, maka bisa jadi khusus sebab qiyas kama taqaddam, seperti yang lampau. Wal qiyasul jaliyu, qiyas jali itu lebih didahulukan alal khafi terhadap qiyas khafi. Padahal qiyasil illah ala qiyasis syabah. Kalau ada qiyas illah bertentangan dengan qiyas syabah, mana yang didahulukan? Qiyas illah. Fa in wujida fin nutqi min kitabin wa aw sunnatin. Kalau ada dalam nutuk dari kitab atau sunnah, ada di kitab atau sunnah, ma yughayyirul awal, yang merubah awal di sini adalah al-adam al-asli, adam asli. Alladhi yu'abbaru an istishabihi bistishabil hal, yang mana dengan diibaratkan atau diungkapkan istishab adam asli itu adalah istishabul hal, tadi yang kita udah bahas kan. Istishab adam asli itu sama dengan istishabul hal, istilahnya itu istishabul hal. Fawadihun annahu yumalu bin nutqi, enggak jelas, yang dipakai adalah yang nutuk. Contohnya, adam asli kan orang itu nggak wajib sholat, baru asal ada perintah waqimus sholat, udah jelas kan? Yang dipakai adalah yang Al-Quran dan Sunnah. Wa illa kalau tidak, wa illam yujad dalika, kalau memang nggak ada itu. Fa in wujida fi nutqi ma yughayyirul awwal. Wa illam yujad fi nutqi ma yughayyir, ya. Kalau nggak ada yang merubah awal, fa istishabul hal. Nah, kembali ke yang tadi. Maka istishab hal pakai adam asli, al adam asli, yuk malu bihi dipakai. Selesai. Sekarang pembahasan yang terakhir sebelum kita tutup adalah al-mufti dan mustafti. Siapa orang yang berhak jadi mufti? Apa syarat-syaratnya? Jadi bukan kok semuanya itu berhak jadi mufti. Udah mondok 3 tahun langsung jadi mufti.
halal, haram, bid'ah, syirik. Tidak semuanya ya. Mufti. Wa min syaratil mufti, di antara syaratnya mufti, wa huwal mustahid. Yaitu mustahid. Mufti itu udah jelas mustahid. Di zaman dulu udah jelas mufti itu mustahid meskipun tak mutlak ya. Udah tahu makanya kan wa huwal mustahid di sini. Syaratnya apa? Ayyakuna aliman bil fiqhi. Tahu fikih. Aslan wa far'an, baik secara asal, usul fikih maupun far' huruf-hurufnya. Khilafan wa madhaban, khilaf-khilaf dan madhab-madhab. Ay bimasailil fikhi wa qawaidihi, masalah-masalah fikih, kaidah-kaidahnya, wa furuhi dan furu-furunya, wa bima fiha minal khilafi, khilaf-khilafnya, liyadhaba ila qaulin minhu. Biar mufti itu mengambil pendapat dari yang ada di fikih itu tadi, yang udah diistihati oleh mustahid mutlak. Wala yukhalifu, biar dia tidak bertentangan dengan yang udah diistihati oleh mustahid mutlak tadi, yang ada di fikih. Bi ayyuh bisa qaulan akhar, mukhalafannya gimana? Buat qaul yang baru gimana gitu semua? Qaulan akhar kayaknya di sini ada yang kurang. Bi ayyuh bisa qaulan akhar, buat qaul yang lain. Saya cek di nuskha saya. Wala yuqalu bi bisa qaulan akhar. Oh, ini ilahnya ya. Wala yukhalifu bi ayyuh bisa qaulan akhar. Enggak menentangnya atau membuat pendapat yang berbeda dari yang di fikih, membuat qaul yang baru. Kenapa? Listiljam ittifaqi man qablahu li adami dhahabi ilaihi. Karena wajibnya ittifaqi man qablahu, yaitu sepakat dengan orang yang sebelumnya, li adami dhahabihim ilaihi, karena enggak adanya mereka berpendapat pada qaul akhar tadi, ala nafihi. Oh, gini loh. Listizam ittifaqi man qablahu ala nafihi. Karena kelakuan mereka apa dia membuat qaul akhar tadi itu menuntut ittifaq orang sebelum dia, sepakat orang sebelum mereka, orang ulama mustahid sepakat ala nafihi. Bahasanya itu nafi, nggak ada hukumnya, salah. Liadami dhahabim ilaihi, itu jumlah itirabiyah itu, karena mereka nggak berpendapat ini. Jadi kalau ada orang sekarang umpamanya buat qaul baru, padahal sebelumnya udah ada qaul yang satunya, ini berarti salah, soalnya karena ini nggak dipakai oleh ulama dulu. Khilaf-khilaf udah ada dari dulu kan, cuman dia buat qaul baru. Wa yakuna kamilal alati, hendaknya mufti itu, mufti saja syaratnya ribet kayak gini, apalagi mustahid. Harus alatnya itu sempurna, itu istihadi, alat istihad. Arifan bima yahtaju ilaihi, tahu apa yang ia butuhkan. Istimbatul ahkam, itu istimbat hukum. Min nahwi, atau pinter nahwu. Masa kemarin yang aku istihad di tes nahwunya aja nggak bisa. Dia nggak ngaku istihad, tapi ngambil hukum dari Quran dan Sunnah. Itu apa? Bukan istihad namanya. Ngambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, itu namanya istihad. Min nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijal rawina.
mengetahui nahwu, lughat, dan mengetahui rijalul hadis, rijal perawi hadis, akhbari perawi hadis. Liyaquda bi riwayatil maqbuli minhum dunal majruhi, biar dia bisa ngambil riwayat yang makbul daripada riwayat yang majruh, yang mardud, yang dijarah. Ayakuna aliman bil fikhi wa tafsiri, atau kebi, wa tafsiril ayatil waridatin, dan tahu tafsir ayat-ayat yang waridah yang datang ila kami dalam hukum wal akhbari dan khabar-khabar al waridati fiha, tahu tafsir ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Liwafiqa dzalika fi ijtihadi, agar sesuai dengan ijtihad dia. Kalau dia nggak tahu ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam, mau ijtihad apa? Wala yukhalifuhu, dan tidak menentangnya. Fama dzakarahu min qawlihi alifan ila akhirih, apa yang disebutkan oleh musannif arifan sampai akhir, min jumlati alatil ijtihad, itu adalah alat-alat ijtihad. Wa minha ma'rifatuhu bi qawaidil usuli, tahu kaidah-kaidah usul. Makanya kemarin kan ijma'kan ittifaqu ulama al-mustahidin. Kenapa kok enggak masalah perbedaan dari usuliyin? Karena ahli usul belum tentu mustahid. Tapi mustahid pasti ahli usul, karena salah syaratnya mustahid harus tahu usul. Maka dari itu syarat mufti. Sekarang syarat yang bertanya mustafti. Wa min syaratil mustafti, syarat mustafti. Ayakuna min ahli taqlidi, hendaknya dia itu adalah ahli taklid. Fa yuqallidul mufti fil futya, maka dia ikut mufti dalam fatwa. Fa illam yakus syakhsu min ahli taqlidi, kalau memang seseorang itu bukan ahli taklid, bian kana min ahli istihad, dia ahli istihad, falaisa lahu ayyastafti, maka dia enggak boleh minta fatwa. Kalau dia ahli istihad ya, kayak Imam Nawawi, enggak boleh bertanya pada yang lain, istihad sendiri. Kama qol, sebagaimana yang dikatakan falaisa lil alimi ay al mustahidi, enggak pantas, enggak boleh bagi orang yang alim atau mustahid ayyuqal lidah, untuk taklid. Ini yang dikatakan oleh Gus Bahar di depan Profesor Syihab. Jadi kan beliau biar nggak enak kan, istilahnya kayak nyeramain atau gimana kan. Tapi disuruh untuk ngasih tausiah. Ibarat saya disuruh ceramah di depan mas saya, gitu kan nggak enak. Cuman saya sama mas saya udah jelas satu manhaj. Tapi kalau nggak pernah ketemu sama sekali, saya ceramah kan mungkin ceramah saya nggak cocok dengan yang diinginkan Rizki atau yang dipahami Rizki gitu. Nah di sini Gus Bahak ketika di depan Prof. Syihab itu bilang, ya Pak Prof tahu sendiri kan, walai salil alimi ayyukul lidah aliman, orang alim tuh nggak harus ngikut orang alim yang lain. Intinya apa yang saya omongin nggak harus Prof ikutin gitu. Saya sama juga, saya nggak harus ngikutin pendapat profesor. Saya di sini disuruh ngomong ya saya ngomong gimana cara hafalan Quran atau tafsir atau apa. Itu yang saya dengar tadi. Salil alimi ayyuqalida aliman. Ternyata diambil dari sini. Walai salil alimi ayyal mustahidi ayyuqalida, untuk bertaklid. Ditamakunihi minal istihadi, karena dia bisa istihad. Nah, itu kita sudah selesai sampai sini. Wa taqlidu wallahu a'lam bissawab. Pembahasan terakhir tentang taklid, istihad dan taklid. Jadi
Insya Allah kita kurang satu pertemuan lagi, kita udah khatam. Di pembahasan yang mulai susah di warafat ini, terutama memang khususnya di kitab-kitab usul itu memang setelah pembahasan ijma, qiyas dan seterusnya itu udah mulai agak susah. Tapi kalau udah mulai di taklid, mustahid itu cuma informasi-informasi biasa aja. Ijma, qiyas, istishab, itu yang pembahasan yang rumit dalam usul. Coba selama kita membacakan dari awal sampai akhir itu lancar banget. Gak begitu banyak mikir. Ketika udah mau masuk ijma, mending agak mudah. Udah masuk qiyas, udah masuk istishab dan lainnya. Itu mulai susah. Itu memang kalau khataman kayak gini ya nggak cukup untuk ngasih pemahaman yang penuh ya. Kecuali kalau sistem kelas 1 semester minimal. Bisa. Yang kita nggak paham kita kaji ulang sampai paham bisa. Tapi kalau segi khataman ini ya yang penting kita pernah baca, kita dapat pemahaman umum, selesai. Itu kita minta berkahnya aja sama musonif. Baik, apakah ada pertanyaan? Insya Allah kayaknya nggak ada perubahan jadwal, kita tetap masuk hari Rabu untuk khataman. Ntar ditutup dengan doa, meskipun nggak ada makan-makan dan siang-siang. Kecuali kalau kita khatamannya umpamanya di Jawa Timur kan, perjalanan dulu, jadi boleh untuk makan, safar. Gimana? Ya, kalau saya berarti masih boleh makan-makan kan untuk khataman. Soalnya masih perutnya juga masih sakit. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita istirahat sebelum ke pemaparan materi selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.